Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, NIM 0529366614. Hari ini kebetulan saya ada tugas basis data, di mana tugasnya itu cukup menarik, yaitu membuat diagram menggunakan aplikasi YED ya. Jadi kebetulan tadi sudah saya cek, aplikasinya ternyata gratis, jadi bisa langsung saja kita eksekusi. Baik teman-teman, ini aplikasinya YED Live. Jadi teman-teman kalau mau pakai silakan langsung aja coba di browser. Tadi saya juga udah buka karena baru pertama kali, jadi baru mencoba-coba ya. Gitu. Oke, jadi langsung aja kita buat create new diagram di sini. Nah, di sini bentuknya seperti ini aplikasinya. Di sini ada properties ya, ada shapes, ada apa ini, flowchart ya, terus ada lagi banyak ya teman-teman ya, ada entity relationship di sini dan sebagainya. Sebelum kita mengerjakan, kita cek dulu ya teman-teman tugasnya apa. Nah, jadi di sini ada kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi di sini jelas ya teman-teman, bahwasannya setiap mahasiswa bisa mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Jadi per mapel itu hanya bisa diajarkan oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah, seperti itu. Lalu tugasnya di sini kita disuruh untuk membuat entity relationship ya, diagram ERD dengan tahapan langkah-langkah yang sesuai panduan, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi kita disuruh membuat entity relationship, jadi kita pakai yang ini. Di sini kita pakai entity karena kita akan membuat entity-nya dulu. Jadi di situ tadi ya kurang lebih ada 3 atau 4 ya. Kita masukkan aja dulu. Oke. Jadi sepertinya di situ tadi ada 4. Yang pertama pastinya mahasiswa, yang kedua adalah meregistrasi ya, karena mahasiswa harus registrasi ya tadi ya. Dan yang terakhir adalah selanjutnya registrasi mata kuliah dan dosen. Jadi di sini entitinya kita kasih nama dulu ya teman-teman ya. Pertama adalah mahasiswa, kita masukkan saja di sini. Lalu di sini itu tadi yang kedua adalah registrasi, lalu selanjutnya ini kurang besar kayaknya dulu. Kita rapikan dulu, kurang besar sepertinya. Ini tadi meregistrasi, lalu tadi selanjutnya itu adalah apa namanya, registrasi mata kuliah, saya tipu terus ya, registrasi mata kuliah. Kita besarkan sebentar. Lalu yang terakhir tadi ada dosen, kita kasih label dulu dosen. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya kita harus tentukan yang namanya atribut. Nah, setiap bagian kan pasti punya atribut ya teman-teman. Setiap entity pasti punya atribut. Yang pertama mahasiswa. Nah, mahasiswa ini atributnya yang pasti adalah NIM. Setiap mahasiswa pasti punya NIM. Yang kedua adalah atribut kedua nama. Oh ya. Lalu
dosen, ini nomor dosen, bentar ya teman-teman, sama nama dosen pastinya teman-teman. Oke, setelah itu sebentar, ini di posternya. Lalu teman-teman adalah mata kuliah. Oh, berarti kurang satu lagi ya teman-teman entity-nya ya. Kita tambahkan satu lagi karena masih kurang satu. Sebentar, ini kita geser dulu. Ini kita geser dulu ya teman-teman. Kita tambah, lalu kita tambahkan satu lagi entity, yaitu adalah mata kuliah. Kita kasih label dulu. Untuk atributnya mahasiswa, yang pertama adalah NIM pastinya ya. Setiap mahasiswa punya NIM tadi itu. Yang kedua adalah nama mahasiswa itu sendiri, nama. Nah, terus untuk dosen itu namanya nomor induk dosen kalau nggak salah ya. Kita kasih dosen. Nama atribut satunya lagi adalah nama dosen. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya adalah atribut mata kuliah. Nah, mata kuliah ini juga punya atribut teman-teman. Pastinya adalah kode mata kuliah. Nah, kita gunakan atribut ini juga sama nama mata kuliahnya. Kode matkul ya. Kita kasih label dulu. Kode matkul. Selanjutnya yang satunya ini nanti sebentar, kurang besar ya teman-teman. Yang satunya adalah nama matkul, atribut mata kuliahnya. Kita kasih nama matkul seperti ini teman-teman. Lalu kita menentukan atribut selanjutnya, yaitu adalah meregistrasi ini atributnya adalah, mohon maaf teman-teman, jadi registrasi ini seharusnya relasi ya teman-teman ya, relasi dari entity registrasi mata kuliah. Jadi kita hapus dulu. Kalau relasi kita gunakan ini teman-teman. Nah, relasi ini berarti, sorry ya teman-teman, kalau registrasi mata kuliah ini ada yang namanya membutuhkan atribut NIM dan juga membutuhkan kode mata kuliahnya. Jadi kalau mahasiswa mau registrasi mata kuliah itu harus ada NIM dan juga harus memilih mata kuliahnya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis di sini atributnya NIM. Maaf ya. NIM. Selanjutnya adalah mata kuliahnya apa. Nah, mata kuliahnya apa ini kita berikan label dengan kode matkul. Nah, seperti itu. Sudah. Berarti yang meregistrasi ini tadi salah ya, maaf ya teman-teman. Ini seharusnya adalah
relasi teman-teman. Relasi meregistrasi. Kita kasih label dulu. Saya kasih label meregistrasi. Nah seperti ini. Kita besarkan dulu, kayaknya kurang besar ini. Seperti ini. Sepertinya kurang pas ya teman-teman. Besarkan dulu relasinya. Nah seperti ini. Jadi mahasiswa nanti melakukan registrasi untuk mata kuliah, untuk memilih mata kuliah. Lalu ketika sudah mendapatkan mata kuliah, dosen akan mengajar matkul tersebut. Gitu kalau sudah berhasil berarti ya. Sudah berhasil. Nah, berarti di sini harus ada relasi dosen mengajar teman-teman. Nah kita geser dulu ya. Kita tambahkan relasi dosen mengajar. Kurang lebih ini ya teman-teman. Ini kita masukkan ke sini. Ini kayaknya kurang, geser dikit. Kita geser dulu. Nah ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini relasinya nanti dari mata kuliah ke dosen itu adalah mengajar. Dosen mengajar. Mengajar. Oke. Nah, baru yang terakhir teman-teman, kalau sudah atributnya sudah mencakup semuanya, baru kita tentukan arah relasinya seperti apa. Nah, kalau untuk atribut ini ya yang mungkin tidak terlalu penting, kita gunakan yang ini teman-teman. Ini ya, ini kita taruh aja seperti ini. Lalu kita arahkan ke sini, sama ini juga arahkan ke sini. Seperti nama, need, maaf, terus kode matkul. Nah, ini kan kurang, tidak terlalu penting maksudnya. Nah, seperti ini. Lalu NIM ini juga. Nah, selanjutnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ini juga ya atributnya registrasi. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Lalu kita tentukan arah relasinya teman-teman. Karena mahasiswa yang melakukan registrasi, jadi kita pakai yang ini ya teman-teman. Ini, nah kita pakai yang ini. Oh, bentar, agak susah. Kita lihat dulu. Kita pakai yang ini, sebentar ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Agak susah ya. Bentar ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Nah seperti ini, karena di sini mahasiswa yang akan melakukan registrasi. Nah registrasi ini kan setiap mahasiswa ya tadi ya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu adalah dosen. Dosen mengajar ini berarti kan nanti kalau mata kuliah ini kan satu mata kuliah ya teman-teman. Berarti kalau satu mata kuliah untuk dosen agar mengajar, ini kita gunakan yang ini sama teman-teman. Gunakan yang ini. Maaf. Gunakan yang ini.
Lalu dosen ini agak karena berkesinambungan dengan mengajar setiap satu mata kuliah diajar oleh satu dosen ya teman-teman. Berarti relasinya sama. Nah, ini teman-teman kita gunakan yang ini kalau gitu ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya adalah registrasi mata kuliah. Berarti setelah mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah, nah berarti ini membutuhkan NIM dan kode matkul. Jadi kita gunakan yang ini teman-teman. Terus oh ya, berarti di sini ada relasi satu lagi, yaitu relasi berhasil registrasi mata kuliah, atau berarti registrasi berhasil seperti itu ya. Kita tambahkan relasi satu lagi, yaitu adalah registrasi berhasil. Sebentar ya, ini agak kekecilan, kita rubah dulu, ini kita geser dulu teman-teman, seperti ini. Berarti ya, kita besarkan dulu. Berarti ini kita tambahkan relasi berhasil. Bentar. Kita tambah label registrasi berhasil seperti ini. Kita geser dulu. Seperti ini. Nah, berarti ini antara relasinya registrasi mata kuliah ini harus berhasil teman-teman. Kalau gitu berarti relasinya adalah kita menggunakan, setelah berhasil kita menggunakan ini. Jadi mahasiswa wajib registrasinya itu berhasil kan. Nah, seperti ini. Baru yang terakhir, setelah registrasi berhasil, mahasiswa bisa mengambil hanya minimal satu mata kuliah. Jadi kita gunakan yang ini. Oh maaf. Deketin dulu. Jadi kita pakai yang ini karena seperti ini kurang lebih. Jadi seperti ini. Jadi mahasiswa harus punya NIM dan atribut NIM dan nama. Lalu mahasiswa harus melakukan registrasi. Registrasinya adalah mata kuliah, meregistrasi atau melakukan registrasi. Nah, untuk melakukan registrasi membutuhkan NIM dan juga kode mata kuliah. Setelah registrasi berhasil, nah, nanti akan muncul mata kuliah yang diambil. Lalu karena setiap mata kuliah ini hanya satu dosen yang mengajar, nah jadi relasinya seperti ini kurang lebih. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.